Selamat pagi Pak Puji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bagus juga Pak Pano. Baik juga Pak Puji, alhamdulillah. Baik kabarnya ya Pak ya. Ya. Baik Pak Puji, di sini nanti saya mau ngobrol dari Pak Puji sendiri kaitannya dengan kita akan melakukan percakapan pra observasi. Gimana tujuan dari ini adalah yang pertama tujuan supervisi akademik, yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan Pak Puji sendiri nanti. Kemudian yang kedua, tujuan pra observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal agar pembelajaran nanti Pak Puji lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Puji. Terus begini Pak Puji, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kira-kira tujuan apa pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah untuk mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, tidak ada video pembelajaran di dalamnya, kemudian di lingkungan sekitar tentang berbagai mata dan fungsinya. Itu peserta didik mampu untuk menganalisis bagian mata dan fungsinya dengan benar. Kemudian dilanjutkan untuk penugasan mandiri. Peserta didik mampu untuk membuat karya bagian mata dan fungsinya dengan benar. Oke, cukup ya Pak Puji ya. Jadi ada tiga intinya ya. Yang pertama adalah mengamati gambar, Ya. video pembelajaran dan lingkungan sekitar tentang bagian mata dan fungsinya. Betul sekali. Yang berikutnya menganalisis bagian mata dan fungsinya dengan benar. Berikutnya ada penugasan mandiri untuk peserta didik. Itu ya Pak Puji ya. Pak Puji, kemudian ini yang kedua, apa kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, dengan materi ini ada area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu peserta didik untuk mampu menganalisis dan membuat karya tentang bagian mata dan fungsinya. Itu lah. Baik, intinya pengembangannya berfokus pada analisis dan membuat karya tentang bagian mata dan fungsinya ya Pak Puji. Betul sekali. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya Pak Puji, dalam pembelajaran nanti itu kan perlu ada strategi. Nah, kira-kira strategi apa yang ingin Pak Puji persiapkan agar pembelajaran nanti bisa diterima oleh anak-anak? Oke. Dalam pembelajaran nanti, strategi yang ingin saya gunakan adalah saya akan menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap tentu saja dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan saya kaitkan dengan kompetensi sosial emosional dengan pusat pembelajaran itu pada siswa. Dengan model pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian penugasannya dengan LKPD. Gitu Pak. Ya, strateginya tiga ya Pak ya. Yang pertama tadi Pak Puji menyampaikan ini kegiatan pembelajarannya tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya betul. Nah, kemudian dikaitkan dengan KSE, kompetensi sosial emosional, dan pembelajaran ini berpusat kepada anak atau murid. Kemudian model pembelajarannya yang Pak Puji lakukan nanti adalah pembelajaran problem based learning atau PBL. Di samping itu ada juga penugasan yang diberikan kepada anak dan melalui LKPD. Gitu ya Pak Puji ya. Betul sekali Pak. Ya. Baik Pak Puji, berikutnya apa kira-kira media pembelajaran yang akan Pak Puji gunakan dalam pembelajaran nanti? Medianya, saya seringnya itu menggunakan PowerPoint, Ya. soalnya enak. Kemudian ada video pembelajarannya, kemudian ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Kemudian saya juga menggunakan laptop serta LED proyektor, LCD proyektor. Ya, itu. Ya. Baik Pak Puji, tadi medianya cukup banyak Pak Puji. Iya. Nah, melalui media PowerPoint biar anak-anak semakin menarik gitu ya Pak ya. Nah, semangat menarik untuk anak-anak gitu ya. Oke. Di samping itu ada video pembelajaran ya Pak. Iya. Nah, nanti biasanya kalau anak-anak itu kalau video kan Oke. senang gitu ya Pak. Zaman sekarang Pak. Iya, betul. Oke. Terus kemudian menggunakan laptop, betul ya Pak ya? Iya, betul. Karena anak-anak kadang-kadang kalau tahu laptop saja sudah senang gitu Pak. Senang.
Terus kemudian berikutnya adalah menggunakan CD proyektor. Terus yang terakhir tadi Pak Puji sampaikan adalah kaitannya dengan membuat LKPD, tempat kerja siswa. Karena ini berdiferensiasi, tentunya nanti Pak Puji menyiapkan berbagai macam LKPD menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Iya betul Pak. Terus berikutnya Pak Puji, ini kira-kira kapan Pak Puji akan melakukan kegiatan pembelajaran ini Pak? Saya akan melakukan kegiatan ini hari Senin Pak. Kebetulan ada jam pada hari itu. Oh, ada jam. Iya. Ada jam. Jadi tidak jamnya jam keberapa Pak kira-kira Pak? Jam kedua. Jam kedua. Iya. Pagi berarti ya. Pagi. Biar anak lebih fresh. Iya. Ya, betul. Biasanya kalau pagi kan anak menangkapnya lebih siap. Berikutnya Pak Puji, itu kan tadi sudah Pak Puji sampaikan bahwa hari itu Pak Puji akan melaksanakan hari Senin. Pak Puji akan melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya materi IPA tadi ya Pak ya. Itu. Terus 5 Pak. Di kelas berapa? Kelas 5. Di kelas 5. Iya. Oke. Baik, pada hari itu Pak Puji akan melakukan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan melakukan supervisi ya Pak. Ketika nanti Pak Puji mengajar, saya akan berada di kelas itu untuk melakukan supervisi tentang hal-hal berkaitan, dan saya akan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berlangsung saat itu juga. Iya Pak, siap Pak. Terus kemudian Pak Puji ini kan observasi. Nanti setelah kita melakukan yang namanya observasi pembelajaran di kelas, Pak Puji mengajar, saya observasi. Nah nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Oke. Terima kasih waktunya Pak Puji. Iya, ya nanti kita setelah ini nanti kita lakukan minggu depan ya Pak ya. Iya, Pak. Lakukan kegiatan pembelajaran. Saya lakukan sebagai observer. Kemudian kita lakukan yang namanya kegiatan pasca observasi. Oke. Terima kasih Pak Puji waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, kita berdoa dulu. Oke, siap kan? Siap diri, hormat pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Gerak juga doa mulai. Murid-murid, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa membuat hidup kita penuh warna, sesuatu yang bisa kita melihat warna. Apa itu yang buat kita bisa melihat? Mata. Nah, mata itu adalah salah satu panca indera yang dimiliki manusia. Oke, itu adalah indera yang terletak di kepala ini, mata. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian dari mata. Kemudian juga kita akan mempelajari cara menjaga kesehatan mata. Tapi sebelum itu ada bagian kita nyanyi dulu. Nyanyinya lagu apa tadi? Ilir. Oke, siap-siap. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ilir.
Kita lanjutkan ke materi, tapi lupa kita absen dulu. Nanti angkat tangan ya, saya panggil satu-satu. Asya Rasaniasari, Bella Anjarwati, Junifa Farunisa, Mahabara Diasta. Oh iya, Mahabara Diasta. Sunat dari Diasta. Muhammad Aditya Prasetya, Siska Stanero, Laila Dwi Rahma, Siti Mania, Siti Nur Alifah. Oke, alhamdulillah. Berarti kita nggak ada satu ya. Kita lanjutkan. Apakah kalian suka wortel? Suka. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke? Oke, siap? Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Oke, lanjut nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang bagian mata dan fungsinya. Panca indera yang berfungsi untuk melihat adalah mata. Mata ada yang bisa terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak bisa terlihat oleh kita. Yuk kita pelajari bersama yuk. Di sini mata ada dua bagian. Yang pertama bagian yang bisa terlihat, yang kedua adalah bagian dalam mata. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Bagian mata yang paling atas yang ada bulunya yaitu alis mata. Alis mata mempunyai fungsi melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Berikutnya adalah kelopak mata. Kelopak mata ini bagian kulit dari mata yang melindungi bagian depan bola mata dan juga berfungsi untuk membuka dan menutup mata. Berikutnya adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini adalah bagian dari mata yang menghasilkan air mata yang berfungsi membasahi mata kita. Kemudian bulu mata. Bulu mata ini selain membuat mata kita menjadi cantik, bulu mata ini juga berfungsi melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kemudian bagian mata yang di tengah-tengah yang berwarna hitam itu merupakan pupil. Kemudian bagian mata yang berwarna seperti pelangi, ada yang berwarna biru, coklat atau hitam, itu namanya iris. Dan yang berwarna putih itu adalah selaput putih atau yang disebut dengan sklera, yang akan kita pelajari lebih dalam pada mata bagian dalam. Yang ini adalah gambar bagian dalam mata. Bagian mata dalam memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan
mata kita. Perhatikan gambar berikut baik-baik ya. Yang pertama adalah pupil. Pupil merupakan bagian mata yang letaknya di tengah-tengah yang berwarna hitam, yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Nah, yang ini adalah gambar iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya adalah sklera atau yang mempunyai nama lain selaput putih yang berfungsi melindungi bagian penting dalam mata. Yang itu adalah lensa mata. Lensa mata mempunyai fungsi memfokuskan atau meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Kornea mata. Kornea mata itu merupakan selaput penyembuh yang melindungi bagian depan mata dan juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Yang itu adalah gambar retina. Retina merupakan selaput yang terletak paling belakang dan berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Dan yang terakhir sendiri adalah saraf mata. Saraf mata ini mempunyai fungsi menerjemahkan sinyal menjadi gambar ke otak. Sekarang kita mempelajari bagaimana mata kita melihat. Yuk simak baik-baik skema gambar di bawah ini ya. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Kemudian cahaya masuk ke pupil. Pupil membuka sebagai jalan masuknya cahaya. Dari pupil, cahaya masuk ke lensa mata, sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Kita sudah sama-sama melihat video tentang mata tadi, mulai dari bagian-bagiannya, mulai kemudian skema atau cara mata melihat. Nah, terkait hal itu, adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Silahkan bertanya. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan kalau gitu, kalau nggak ada. Silakan LKS-nya dibuka kemarin. Mana? Ada soal ya? Nah, itu ada soal. Kita bentuk kelompok. Ini sudah ada kelompoknya, sudah jadi 2 beranggotakan 4. Nah, di sini nanti saya berikan kertas ini untuk mengisi isian yang ada di LKS kemarin. Mana? Nah, kemarin. Ini kan? Nah, nanti diisi di situ. Ya. Paham kan? Belum paham? Sudah paham belum? Belum? Buka kemarin. Mana soalnya kemarin? Tadi sudah halaman berapa? 11, dibuka halaman 11. Ada soal 1 sampai 5 G. G. Nah, itu di mana? Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu? Jawabannya nanti ditulis di sini. Jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama identitasnya. Tulis namanya dulu. Ini berarti kerjanya nanti berkelompok.
Kemudian jawabannya ditulis di sini. Ditulis di sini ya. Di sini aja. Di sini ya. Di sini. Nama baca boleh. Ya. Jawabannya nanti tulis sini ya. Silakan mulai. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Di sini juga ada mata berfungsinya. Iya. Iya, betul. Apa? Iya. Ya. Pak. Salah ditulis apa? Ada apa? Ada apa? Nanti aja. Diskusi ya sama kelompoknya, tanya-tanya itu boleh apa-apa. Ya, diskusi nanti bertanya secara kalau misalnya salah, kalau sekarang betul diskusi. Ya, ada apa? Ada nggak bawa? Dan sama-sama bisa nggak bawa? Di sekolah, betul. Mana tuh? Paling kedua juga enak. Iya. Nah, cari. Itu apa? Apa? Iya, enggak apa.
Fisika ada yang bisa dibantu? Udah. Oke. Udah ya? Udah dapat berapa? Ya. Cukup. Oke, cukup. Saya kira cukup. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan, ya. Cukup dikumpulkan. Tolong sampai kumpulkan ya. Sedapatnya. Enggak apa-apa. Iya, sedapatnya enggak apa-apa. Dikumpulkan teman-teman semuanya dikumpulkan. Termasuk mengerjakan dalam LKPD. Sekarang kita lanjutkan untuk menggambar bagian-bagian. Sebelum itu, stop semangat. Semangat. Oke, lanjut lagi. Nyanyi ya, nyanyi ya. Nyanyi. 1, 2, 3. Cikini ke Gondaria. Cikampek, Tasikmalaya. Kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura. Kami siswa yang selalu bahagia. Madura sampai Papua. Selalu fokus semangat bahagia. Kelas 5. Cerdas dan depan. Tepuk tangan. Kita gambar. Berarti nanti ada 2 kasus. Di sini nanti bagi tugas ya. Ada yang tugasnya gambar, ada yang tugasnya cari fungsi dari bagian mata tersebut. Oke? Nanti untuk gambar, nanti saya pandu. Paham? Silakan salah satu dari kelompokku maju ke sini untuk mengambil ini. Ayo satu siapa? Oke. Siapa yang gambar? Silakan ditentukan. Siapa yang mencari fungsi-fungsinya? Berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini. Kita buat lebih sederhana. Ada ini caranya. Hapusnya. Ya, gambarnya seperti ini, lingkaran ya. Terus kasih sini. Nah, kasih gini. Terus dibolongi tengahnya gini. Terus kasih lensa gini. Ya, terus kasih gini. Nah, setelah itu kasih gini. Nah, udah jadi. Iya. Nanti di sini ada kornea, ada lensa mata, ada retina, ya. Silakan mulai. Silakan ada yang mencari ya di situ loh. Oke. Kalian berdua cari itu fungsi-fungsinya di LKS ada. Di LKS ada. Misal di LKS ada nih. Di LKS ada. Kornea, lensa mata sama retina. Kornea mana? Nah, kornea. Nah, itu fungsinya apa kornea? Kornea mana kornea? Cari kornea. Tahu nggak sih? Tahu nggak? Sama aja loh. Dibantu.
maksudnya. Iya yang besar. Kita cari. Itu carinya 3 tok itu ya, kornea, terus lensa mata sama retina. Kornea mana? Sudah ketemu? Korneanya belum? Sudah ketemu? Mana kornea? Iya. Oke, kornea sudah ketemu. Iya. Iya, gimana? Iya, dan cari fungsinya. Terus apa sih kornea itu? Nah, hidungan. Yang pensil kemarin mana? Pensilnya di mana pensilnya kita? Pensilnya di mana aja? Pensilnya kita. Di dalam lokasi. Ya coba di dalam. Salah kamu. Gimana? Iya boleh. Nanti keterangannya di sini boleh. Iya. Aku cari fungsinya. Jadi lensa mata untuk apa? Kornea untuk apa? Kemudian retina untuk apa? Retina udah ketemu kok belum retina? Retina belum. Mania kamu bantu gambar. Aku nulisi, kamu yang nulisi. Ya. Agak besar ya apa? Nah, kamu garisi. Garisi ya sis ya, biar nanti nggak lupa. Garisi. Nah itu kornea ya, berarti digarisi sampai titik biasa, sampai titik gitu ya. Lensa mata mana? Sampai titik. Langsung coba ini nggak apa-apa titik ya. Iya sampai titik. Ini nggak sampai titik. Ini juga sampai titik. Udah stop. Udah selesai. Oke. Oh iya. Sudah digarisi. Retinanya sudah ketemu. Warnanya sudah. Digarisi dulu. Nanti biar tinggal tulis di sini ya. Iya, oke. Iya. Udah. Emangnya kamu belum berhasil Pak? Nulisi. Lah tulisannya belum. Udah. Gimana? Tutupnya gak ada. Ke depan, temenin. Dibaca ya, dengan tadi hasilnya ya. Perhatikan semuanya. Ya, diperhatikan. Akhir. Nama Bapak 1 Sidir Alifan dan Prasetya Menurut 3 Sedimana 4 Muhammad Prasetya Prasetya. Kornea. Setelah itu kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Lensa mata terletak di bolongan putih dan tiris, berbentuk cembung, bersifat transparan, serta dikelilingi oleh jaringan yang mengikatnya ligamentum suspensium. Retina berfungsi menangkap cahaya dari jalur kornea, pupil, lensa, dan vitreus yang kemudian diubah menjadi sinar dan dikirimkan ke otak. Sudah. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Nama peserta kelompok 1. Bella Andarwati. 2. Elani Rama. 3. Jennifer Kayotumisa. 4. Asada Biasari. Kornea berfungsi untuk mengatur
memasukkan cahaya ke mata. Lensa mata. Lensa mata fungsi untuk mengatur pembiasaan cahaya serta pembentukan bayangan. Retina berfungsi menangkap cahaya dari jauh. Kornea, pupil, lensa, dan vitreous yang kemudian diubah menjadi sinyal dan dikirim ke dalam otak. Oke, alhamdulillah, bagus sekali penampilan kalian. Oke, kita simpulkan ya dari ini ya. Tadi kornea ini fungsinya itu apa? Untuk menerima cahaya. Karena kornea ini adalah selaput bening, makanya cahaya dapat masuk ke sini. Kemudian masuk lagi ke lensa. Di lensa ini diatur supaya jatuh bayangan itu di sini. Jatuhnya bayangan itu di sini. Jangan di sini di belakangnya, apalagi di depannya, apalagi di bintik buta ini. Kalau sampai jatuh di sini, maka matanya buta. Kalau jatuh di belakang atau di depan, maka penglihatannya tidak jelas. Itu adalah tugas dari lensa mata. Lensa ini ada yang namanya ligamen. Ini dia ligamen. Ligamen itu adalah otot-otot untuk mengatur tebal tipisnya lensa mata. Yang bagian belakang ini adalah retina. Ini loh, bagian merah ini adalah retina. Retina ini yang paling jelas untuk melihat itu di sini. Harus di sini, nggak boleh atas bawah, samping kiri kanan nggak boleh. Harus bayangan itu jatuh di sini. Kalau jatuhnya di sini maka matanya masih normal dan sehat. Oke, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi supaya menjaga mata kita supaya tetap sehat, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A, contohnya wortel, ya, yang seperti tadi wortel itu bisa untuk menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Kemudian jangan terlalu lama main gawai ya, main HP itu bisa mengakibatkan mata kita menjadi melemah. Ya, yang melemah itu apanya? Ininya, ligamennya. Ini nanti melemah. Karena apa? Kalian main HP jarak dekat. Jadi ototnya itu dipaksa untuk menekan lensa ini supaya tebal terus. Gitu. Lama-lama akan kelelahan matanya. Makanya kalau kamu main HP lama, matanya gatal kadang. Iya kan? Gatal pengen diucek gatal. Iya, itu tanda-tanda matamu kelelahan. Harus istirahat. Itu tandanya seperti itu. Nanti kalau kamu masih muda seperti ini, jangan terlalu main gawe. Ya bukannya tidak boleh, tapi dikurangi sedikit. Oke? Ada pertanyaan hari ini sebelum kita akhir? Nggak ada. Pertanyaan? Apa? Silakan. Besok? Iya. Besok masih masuk lo ya. Apa? Dari bro. Silakan dirapikan bukunya semuanya. Iya, rapikan. Untuk gambarnya tadi boleh dikumpulkan dulu. Ya, makasih. Kalimat? Iya, makasih. Silakan.
Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Mari kita jaga mata kita dari hal-hal yang buruk, tetap jaga pandangan kita dari pandangan yang buruk ya. Ya. Karena keburukan itu pasti akan mendatangkan keburukan yang lain, dan kebaikan juga akan mendatangkan kebaikan yang lain. Nanti ada di jalan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Dewi Manfatusaro sebagai pengajar praktik yang pada kesempatan hari ini melakukan pendampingan individu pada kami. Kemudian yang saya hormati juga Pak Eko Pujiono SPD SD selaku wajib pada siang hari ini, sekaligus yang akan saya wawancarai berkaitan dengan kegiatan observasi, baik di mana sudah kita laksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Terus kemudian mohon izin Bu Dewi untuk kami segera melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan yang kemarin sudah berjalan yaitu adalah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi yaitu dengan kegiatan pembelajaran, dan sudah kita laksanakan. Dan nanti saya mohon waktu pada Pak Pujiono untuk bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan mungkin ada kendala atau apa ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin sudah dilaksanakan. Baik, selamat siang Pak Eko Pujiono. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak Eko Pujiono? Alhamdulillah. Pak Eko Pujiono, kita di sini wawancara observasi berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin. Kita sampaikan saja nanti panjenengan apa yang sudah dilaksanakan, seperti apa pembelajarannya, apakah mungkin ada kendala atau mungkin sudah sesuai dengan SOP yang sedang dibuat, apakah sesuai dengan alur atau belum, atau ada yang kurang, nanti bisa dijelaskan. Siapa tahu nanti kami bisa memberikan arahan atau petunjuk berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin Pak Puji. Di awal dulu kita sudah melakukan pra-observasi, di mana Pak Puji sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya, dan termasuk strategi yang akan dipersiapkan. Yaitu Pak Puji yang sudah saya observasi kemarin, mungkin bisa ada kendala atau apa, mungkin bisa disampaikan ke kami berkaitan dengan kegiatannya mulai dari kemarin pertama. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak Karno. Untuk kendala itu yang saya alami kemarin itu untuk menerapkan pelajaran yang berdiferensiasi itu kan kita berkelompok, jadi itu untuk mencari kemampuan yang sama itu saya kesusahan untuk membedakan. Ya agak kesusahan amat sih, tapi itu kemampuan anak-anak berbeda-beda. Jadi kalau saya kelompokkan yang sama, terus yang yang sama persis itu maksudnya. Terutama kan jumlah siswanya kan sudah sedikit di sini, cuma satu kelas itu ada 9. Jadi saya untuk membentuk kelompok saya cuma bagi 2 itu aja. Ya, itu masalah yang saya alami kemarin. Kemudian masalah lagi untuk itu Pak, media. Nah, media itu di sini peralatan ya nggak terlalu memadai, jadi saya pakai media seadanya.
adanya LCD ya LCD, maksudnya untuk membuat kemarin kan mata kalau harus mencari apa contoh yang ada seperti biologi gitu kan kesulitan di sini, jadi saya pakai video gitu aja. Tapi alhamdulillah murid di sini sangat antusias saat melakukan pembelajaran itu dengan video. Murid di sini senang sekali Pak, dan kelihatannya mereka cukup memahami apa yang saya sampaikan kemarin. Gitu Pak. Baik Pak Puji, tadi ada permasalahan katanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi katanya dengan pembentukan kelompok. Nah, kemarin Pak Puji ketika menentukan kelompok itu berdasarkan seperti apa Pak? Apakah mungkin ini bisa diceritakan terlebih dahulu? Untuk pembentukan kelompok yang kemarin itu saya kelompokkan untuk tempat duduk yang terdekat. Iya. Kalau untuk mencari peserta dengan kemampuan yang sama misal itu agak kesulitan ya, kalau untuk diferensiasi itu kan kalau pesertanya sama kita kalau di satu kelompok enak, kalau kelompok itu kan kalau kelompok itu kan kelompoknya juga beda. Tapi kalau menurut saya itu agak susah, jadi saya bagi kelompok per tempat duduk yang dekat aja gitu untuk menyingkat waktu juga. Iya. Ini berdasarkan tempat duduk yang dekat aja ya. Kemudian saya juga mempertimbangkan itu faktor kecocokan. Kan ada anak yang misal saya nggak terlalu suka kelompok dengan dia, saya lebih suka kelompok dengan si dia. Iya. Saya juga pertimbangan itu. Ya. Jadi ada dua hal, yaitu berdasarkan tempat duduk yang dekat Ya. ketika menentukan kelompok, yang kedua kaitannya dengan kecocokan Iya. anak. Memang ini juga dilema di kelas Iya. pendidikan ya Pak. Itu ada dilema. Maka tempat duduk menjadi opsi, Iya. kemudian sama kecocokan anak. Itu. Nah, berikutnya Pak Puji, ini kaitannya dengan diferensiasi ini apa ya? Untuk pembelajaran Pak Puji kemarin menggunakan media, salah satunya adalah menggunakan video pembelajaran ya Pak ya. Nah, untuk yang di awal dulu, kita kan di awal ketika transformasi dengan menggunakan banyak peralatan dan media yang lain yang digunakan, sementara tadi disampaikan juga Pak Puji kaitannya dengan keterbatasan di media. Iya. Terus kemarin anak-anak sejauh mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan ketika anak-anak yang sampaikan mau media pembelajaran, anak-anak antusiasme seperti apa, kemudian mungkin Pak Puji bisa menjelaskan hasil dari penggunaan media pembelajaran tersebut yang menggunakan video. Oh iya. Kemarin saat saya menampilkan video di depan kelas, anak-anak sangat suka untuk memperhatikannya, sangat suka untuk melihat, sangat suka menyimak. Jadi saat kemarin saya tanya, mereka cukup paham apa yang disampaikan video itu. Tapi ya belum 100%. Ya. Untuk membuktikan itu kemarin saya kasih tugas, terus saya tarik, dan yang terakhir saya minta anak untuk menggambar, jadi saya bimbing. Nah ternyata anak-anak sudah mampu, oh iya ini iris, oh iya ini ada kornea, oh iya ini ada retina. Mereka tahu posisinya, yang bagian depan mana, yang bagian belakang mana, itu mereka sudah tahu berdasarkan video dan juga dari buku Pak. Mereka juga punya buku panduan. Jadi intinya dengan media pembelajaran anak-anak cukup antusias, walaupun belum maksimal 100% ya Pak ya untuk tingkat pemahaman anak. Terus kemudian yang kaitannya dengan tadi bimbingan guru yang Pak Puji kemarin sudah untuk kelompok-kelompok, kemudian Pak Puji yang sudah mendampingi anak-anak membimbing satu persatu, baik secara individu maupun secara kelompoknya gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada strategi yang lain Pak Puji yang ingin lakukan agar anak-anak lebih, kan tadi kan ketercapaiannya kan belum
100% ya, ibaratnya kita itu ambil skalanya belum maksimal 100 ya, belum gitu. Kira-kira mungkin bisa strategi yang lain Pak Puji biar lebih paham. Saya inginnya itu untuk pembelajaran yang kemarin itu saya dapat ambil pelajaran gini. Anak cukup tertarik sih kalau lihat video, tapi untuk itu loh Pak, kelompoknya itu saya ingin kelompoknya itu biar bisa sama siapa saja boleh lah gitu, jadi nggak pilih-pilih gitu, saya inginnya gitu. Jadi itu antar anak itu nggak jadi pilih-pilih gitu, nggak ada itu Pak, saya inginnya itu. Untuk pembelajarannya, untuk materi pelajarannya saya kira sudah cukup, tapi untuk itu loh Pak, antar teman antar gitu kan, jadi kalau pilih-pilih kan nggak enak gitu ya, masa nggak kompak sih, masa gitu. Saya inginnya itu kelas saya bisa teman, saya memikirkannya ada gini Pak, untuk snowball throwing gitu. Nah itu kan bisa kelompok kan, bisa kelompok. Nah nanti saat bola itu dilempar kan gini, ada materi bola dilempar cari jawaban. Itu saya rasa cocok Pak. Kedepannya saya akan menggunakan cara itu kemungkinan, tapi saya lihat dulu kemungkinannya apakah bisa diterapkan atau tidak. Iya. Itu salah satu cara untuk agar lebih ya, saya pikirannya saya seperti itu. Iya. Biar anak itu kerjasamanya meningkat gitu loh Pak, satu kelas. Baik. Terus berikutnya Pak, tadi kan bagian dari strategi ya. Iya, strategi. Nah kemarin ketika kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan pembelajaran, ketika observasi itu ada hal yang menurut kita itu di situ anak-anak kan sudah maju ya, mempresentasikan ya sudah Pak ya. Di situ kan anak-anak sudah memberanikan diri maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Menurut Pak Puji seperti apa itu Pak? Dari sisi panjenengan apakah sudah cukup maksimal atau seperti apa Pak? Iya Pak. Saat anak mempresentasikan hasilnya itu menurut saya sudah bagus. Sudah bagusnya apa? Oh anak itu sudah mau mengaktualisasi dirinya, sudah berani maju. Tapi ya belum maksimal. Soalnya apa? Kemarin mereka nggak pakai salam, ada yang lupa, terus nggak pakai penutup, maksudnya demikian presentasi, nggak pakai gitu. Nah itu catatan dari saya Pak kemarin Pak. Jadi untuk kedepannya saya ingin anak saya itu bisa salam, membuka dan menyampaikan isi dari diskusinya, dan ada penutupnya itu kan enak. Jadi nanti kalau mereka melanjutkan ke sekolah yang jenjang lebih tinggi kan mereka sudah terlatih mentalnya. Kemudian untuk kalau ada misal lomba-lomba apa, mental mereka sudah terlatih kan enak Pak. Terus begini Pak, dari sisi mental terbangun Iya ya, saya perlu bangun sisi mental. Terus kemudian ada strategi juga, misalnya panjenengan untuk anak-anak biar gitu Pak, biar diskusinya lebih hidup, mungkin panjenengan punya itu Pak, saya inginnya itu pakai snowball throwing dulu. Jadi anak itu biar nyaman dulu dengan semua satu kelas itu Pak. Jadi nggak pilih-pilih gitulah. Untuk sementara saya pakai nggak apa-apa kelompoknya begini. Saya sama dia dulu nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya saya inginnya nggak seperti itu. Saya inginnya semua itu kompak jadi satu gitu. Nah anak-anak biar kompak itu pertama harus dibangun dulu keseruannya. Ya. Kalau anak itu kan seru bermakna, oh ya, jadi kan lama-lama nyaman lah dengan semuanya anak. Setelah itu baru saya bangun diskusi yang nyaman untuk semuanya. itu Pak Puji terkait dengan jadi ada yang namanya snowball throwing tadi ya Pak. Saya inginnya seperti itu. Pikiran saya tapi untuk kedepannya Bisa diperumpamakan seperti apa Pak? Nah ini saya buat misal nomor 1, 2 atau nama gitu kan Pak, namanya. Kemudian satu siswa itu dibuat
lingkar dulu terus boom di sini saya lomba. Terus siapa yang menang nanti ambil undian. Terus nanti dikelompokkan. Jadi yang dapat nomor 1 nanti kelompoknya dengan nomor 1, nomor 2 kelompoknya dengan nomor 2. Jadi kan acak. Saya nggak tahu nih kelompok sama siapa Pak. Terus juga adalah sama dia. Terus nanti ada materi Pak di situ. Ada materi yang harus dicocokkan dengan kelompok lain. Nah, cara mencocokkannya gimana? Nah, nanti kertas nanti bisa bagian mata, retina, fungsinya adalah untuk menerima bayangan benda. Nah, gitu. Berarti nanti retina bola, terus yang di sana juga, terus dilempar. Kita kan nggak tahu arahnya kemana. Nah, nanti anak mencari Pak. Retina, berarti apa ini fungsinya retina? Dicari. Nah, nanti ketemu. Kalau ternyata salah, dia cari lagi. Tapi kan seru Pak. Pasti seperti itu nanti seru. Ya, dengan ada keseruan seperti itu kan jadi itu Pak, anak kan jadi nggak pilih-pilih teman, kan seru. Sebenarnya kan seru gitu kelasnya. Ya, itu ya Pak Puji. Terima kasih Pak Puji yang sudah menjelaskan kaitannya dengan strategi yang digunakan. Kemarin sudah panjenengan di awal observasi sudah mengajarkan kaitannya dengan strateginya adalah dengan PPL ya Pak. Kemudian dikembangkan lagi dengan yang namanya pembelajaran logik diferensiasi dan ada satu lagi yaitu pembelajaran PSI. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Puji yang sebelum kita selesai? Mungkin cukup Pak. Cukup. Terima kasih waktunya Pak Puji yang sudah memberikan penjelasan, memberikan permasalahannya, menyampaikan kepada kami. Siapa tahu kami nanti bisa melakukan memberikan masukan arahan. Yang penting Pak Puji dalam hal kaitan pembelajaran tetap melakukan pengembangan agar nanti strategi pembelajaran yang dilakukan bisa terus meningkat dan anak-anak semakin paham dengan apa yang jenengan sampaikan. Terima kasih banyak Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan masukan. Pak Farna sama Pak Puji. Karena ini tugasnya kan membuat coaching ya. Coaching itu artinya kan kita mengeksplor dan mengoptimalisasi kemampuan coaching kita untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi Pak Farno kan hanya bagaimana membuat pertanyaan supaya Pak Puji itu bisa mengeksplor masalah dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan sendiri. Jadi tadi saya beberapa kali ya Pak, mendengar nanti kami akan mencoba memberikan masukan atau solusi. Itu kan sebetulnya bukan ranahnya coaching, ranahnya mentoring atau ranahnya itu yang pertama. Kemudian kalau kita coaching itu kan kita memakai alur kita ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya tadi tujuan pembelajarannya. Nah itu ini kan tujuannya langsung tadi dari pertama kali Pak Pram langsung bertanya apa sih kesulitannya? Kesulitannya apa? Langsung muncul kesulitannya. Kemudian tujuannya adalah kita mengevaluasi kembali apa yang sudah menjadi dan rasanya gitu. Kemudian yang kedua identitas masalah ya Pak. Tadi masalahnya pertama cuma dua. Dan belum ada solusi dari yang pertama adalah pengelompokan, yang kedua adalah sama prasarana. Itu kan belum tersolusikan dari Pak Puji sendiri. Jadi Pak Farna belum memberikan pertanyaan cara ini bisa terselesaikan. Tapi Pak Farna, kalau menurut saya ya, jadi Pak Farna selalu bertanya apa masalahnya. Jadi masalahnya muncul terus pengelompokan, kemudian bagaimana bermain seru, bagaimana ini. Jadi tujuan utama anak itu kondisi kelasnya belum tergambarkan. Jadi apakah anaknya aktif tapi tidak bisa pembukaan sama pertemuan nggak ada. Ini berarti kan masalah juga, solusinya juga belum muncul. Tapi itu caranya biar belajar ini bisa muncul dalam presentasi dan sebagainya. Kemudian itu
jadi R-nya apa Mak? Rencana aksi ya. Nah, sambel tadi itu satu untuk semua masalah. Jadi belum ada solusi. Ini kalau pengelolaan solusinya gini, kalau anak belum bisa ngomong dengan tuntas, solusinya ini kan belum ada ya, belum satu solusi. Dan kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab tadi belum ditanyakan. Pak Uci kapan akan melaksanakan? Ini yang belum itu. Kayaknya kalau saya mengevaluasi dari kita saja ya. Makanya kemudian ya kalau saya banyaknya itu, kalau saya memberikan saran kalau waktu coaching itu banyaknya menggunakan kata tanya apa penyebabnya kok bisa terjadi anak-anak ini. Kalau sejak awal muncul anaknya nggak pede, anaknya misalnya sudah bersenggol tidak perhatikan, itu apa solusinya untuk menangani anak seperti itu? Itu banyaknya apa? Paling aman itu. Paling aman. Ya. Itu dari saya. Langsung ditutup. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan masukan ke kami. Banyak hal jadi masukan ke saya untuk tentang coaching utamanya, sehingga biar untuk lebih kan beda dengan mentoring dengan coaching berbeda. Mentoring kan kita nanti kita bantu solusinya. Kita kata terus yang salah. Karena sudah terbiasa jadi kumpul. Terima kasih atas waktunya Pak Puji, Bu Dewi yang sudah menyempatkan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.